Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi, yaitu Bapak Megita Dwi Pamungkas, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan. Izinkan kami dari kelompok 5 menyampaikan terkait materi rotasi atau perputaran yang nantinya akan ada penyampaian latihan soal dari materi tersebut. Sebelumnya kenalkanlah kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurul Rahma Al-Fadlilah dengan 3 digit NPM terakhir 6011 dan ada Mbak Kurnia Arvanita Sari dengan 3 digit NPM terakhir 062. Lalu ada saya, Alfa dengan 3 digit NPM terakhir 076. Dan juga ada Mbak Amelia Destianti dengan NPM 3 digit terakhir 095. Langsung saja memasuki eh, latihan soal. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nurul Rahma. Kepada Mbak Nurul Rahma, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Alfi atas waktu yang diberikan. Latihan soal nomor 1 yaitu diberikan titik A 2,2 dan B min 1,2. Tentukan koordinat titik D sehingga D sama dengan rotasi A dengan titik pusat B dengan perputaran rotasi 60 derajat. Nah, penyelesaian itu kita menggunakan teorema 5.8. Dengan ini kan berarti kita udah ketahui A-nya itu titik A itu sebagai X, Y yaitu A sama dengan A 2,2 dan B-nya itu sebagai titik A, B yaitu bisa min 1,2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. X aksen Y aksen sama dengan cos P, matriks cos P min sin P cos P dikali X min A, Y min B ditambah A, B. Nah, karena tadi perputaran 60 derajat, berarti kita substitusiin cos 60 derajat, min sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat dikali X min A. X-nya tadi kan 2, terus A-nya itu min 1, berarti 2 plus 1, 2 plus 1, 2 min 2, ditambah min 1, 2. Menghasilkan setengah, min setengah akar 3, setengah akar 3, setengah, dikali 3, 0, ditambah min 1,2. Terus hasil akhirnya adalah 3/2, 3/2 akar 3 ditambah min 1,2. Hasil akhirnya yaitu hasil dari rotasinya itu adalah setengah 3/2 akar 3 plus 2. Jadi koordinat titik D sehingga D sama dengan rotasi A dengan titik pusat B yang perputaran 60 derajat dengan titik A 2,2 dan B min 1,2 adalah setengah, 3/2 akar 3 plus 2. Gitu. Terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas penyampaian latihan soal nomor 1. Yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 2 yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, untuk soalnya yaitu pada wahana kincir angin, di mana pusat kincir angin ini dianggap sebagai pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Apabila posisi anak setelah kincir angin berputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu negatif 4,5, maka tentukan posisi anak mula-mula. Baik, untuk penyelesaiannya, kita dalam soal tadi diketahui bahwa pusat kincir angin itu disama dengankan pusat rotasi, yaitu 0,0. Lalu diketahui juga posisi anak setelah kincir angin diputar, yaitu 180 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu negatif 4,5, yang berarti itu merupakan nilai X aksen dan Y aksennya, yaitu negatif 4,5. Kemudian yang ditanyakan yaitu posisi anak mula-mula. Kemudian eh, untuk menyelesaikannya, di mana bayangan dari X, Y jika dirotasikan dengan pusat O atau dari pusat tadi yaitu pusat kincir angin 0,0 sebesar 180 derajat. Kita bisa menggunakan teorema 5.7 yang dimana menggunakan rumus kita mencari nilai X-nya
X sama dengan X aksen cos alfa negatif Y aksen sin alfa. Lalu kemudian kita uh, mensubstitusi nilai X, Y, X aksen dan Y aksen serta uh, dari derajatnya. Sehingga negatif 4 cos 180 derajat dikurangi 5 sin 180 derajat. Sama dengan eh, negatif 4 dikali dengan cos 180 derajat yaitu negatif 4 dikurangi 5 dikali dengan nilai dari sin 180 derajat yaitu 0. Diperoleh min 4 dikali min 1 yaitu 4, min 5 dikali 0 yaitu 0. Berarti min 4 dikurangi 0 ya sama dengan 4. Kita sudah temukan nilai X-nya yaitu 4. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Itu dengan sama dengan X aksen sin alfa plus Y aksen cos alfa. Sama kita substitusikan nilainya sehingga min 4 sin 180 ditambah 5 cos 180 derajat. Yaitu negatif 4 dikali sin 180 derajat yaitu 0 ditambah 5 dikali nilai dari cos 180 derajat yaitu negatif 1. Min 4 dikali 0 ditambah 5 dikali min 1 sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu sama dengan min 5. Jadi setelah kita mencari X dan Y-nya sehingga diketahui posisi anak mula-mula atau posisi anak semula yaitu dengan nilai X, Y sama dengan 4, negatif 5. Untuk yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 3 yang akan disampaikan oleh Mbak Amelia Destianti. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini latihan soal nomor 3 yaitu garis 4x plus 5y min 2 sama dengan 0 merupakan bayangan garis H oleh rotasi H terhadap titik pusat A di 5,2 sebesar pi per 2. Tentukan persamaan garis H. Penyelesaiannya yaitu misalkan titik A aksen yaitu x aksen, Y aksen memenuhi persamaan H aksen di mana H aksen yaitu 4x aksen plus 5y aksen min 2 sama dengan 0. Lalu kita menggunakan rumus rotasi A dengan titik pusat A sebesar pi sama dengan x aksen y aksen sama dengan cos pi min sin pi cos pi dikali x min a y min b ditambah ab. Lalu kita substitusikan sudutnya itu sebesar pi per 2 dan untuk ab nya itu 5,2. Lalu kita dapatkan cos pi per 2 yaitu hasilnya 0, min sin pi per 2 yaitu min 1, sin pi per 2 itu 1, dan cos pi per 2 itu 0. Lalu matriks tadi 0 min 1 1 0 dikali x min 5 y min 2 ditambah 5 2. Lalu kita kalikan matriksnya menghasilkan min y plus 2 x min 5 ditambah 5 2. Lalu hasilnya itu x aksen y aksen sama dengan min y plus 7 x min 3. Selanjutnya dengan kesamaan dua matriks diperoleh x aksen sama dengan min y plus 7, y aksen sama dengan x min 3. Nah, kita substitusikan kedua persamaan tersebut ke h aksen, yaitu 4x aksen plus 5y aksen min 2 sama dengan 0, dan diperoleh 4 dikali min y plus 7 ditambah 5 dikali x min 3 dikurangin 2 sama dengan 0, menghasilkan min 4y plus 28 ditambah 5x min 15 min 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 5x min 4y plus 11 sama dengan 0. Nah, jadi kita ketahui persamaan garis H-nya itu 5x min 4y plus 11 sama dengan 0. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Amel atas penyampaiannya. Kemudian kita lanjut untuk latihan soal yang terakhir atau yang nomor 4 yang akan disampaikan oleh Mbak Kurnia. Padanya dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 4. Cio diajak ayah pergi ke suatu pasar malam di sekitar rumahnya. Sesampainya di pasar malam, Cio menaiki salah satu wahana di sana, yaitu biang lala. Berikut adalah gambar biang lala beserta ilustrasinya pada sumbu koordinat. Nah, misalkan A adalah titik pusat biang lala dan posisi awal Cio tepat pada titik B. Setelah biang lala tersebut diputar 1,75 putaran, biang lala dihentikan sejenak karena ada seseorang yang ingin menaiki biang lala tersebut. Tentukan posisi Gio saat biang lala tersebut terhenti dan tentukan pula titik koordinat Gio saat itu. Nah, di sini terdapat keterangannya bahwa biang lala tersebut bergerak berlawanan arah jarum jam. Next, Mbak. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Dari soal tadi kita ketahui bahwa A merupakan titik pusat putaran biang lala, di mana dari ilustrasi gambar biang lala dalam koordinat tersebut didapatkan bahwa A sama dengan 8,8. Lalu, dalam ilustrasi tersebut juga terdapat titik B, C, D, hingga Q, di mana titik tersebut merupakan posisi kabin biang lala. Lalu, diketahui juga bahwa posisi awal Gio itu terletak pada titik B, yaitu pada koordinat 8,2. Lalu, diketahui juga banyak putarannya itu 1,75 putaran dan ditanyakan posisi Gio beserta titik koordinatnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mencari posisi Gio dengan cara perhitungan rotasi. Nah, yang pertama, kita melakukan penentuan sudut rotasi tersebut. Diketahui bahwa satu putaran biang lala itu sama dengan 360 derajat, karena sudut ini sama dengan sudut lingkaran begitu. Lalu tadi diketahui bahwa banyak putarannya itu 1,75 putaran, sehingga 1,75 putaran ini sama dengan 360 derajat ditambah 270 derajat. Nah, kita ingat kembali bahwa besar sudut rotasi itu berada pada antara min 180 derajat hingga 180 derajat. Maka pada kasus ini kita mengambil sudut rotasi sebesar negatif 90 derajat. Hal ini didapatkan dari 270 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Nah, dengan sudut min 90 derajat ini, kita ketahui bahwa posisi Gio itu dapat dicari dengan rotasi titik B dengan pusat A dan sudut negatif 90 derajat. Next, Mbak. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini kita harus mengingat kembali rumus rotasi dengan pusat A, B, seperti yang tertera pada layar. Nah, pada hal ini kita dapat mencari posisi Gio dengan cara rotasi titik 8,2 dengan pusat A dan sudut negatif 90 derajat. Didapatkan cos min 90 min 90 sin min 90 derajat cos min 90 derajat dikalikan 8 min 8, 2 min 8 ditambah 8, 8. Sehingga menghasilkan matriks 0, 1, negatif 1, 0 dikalikan 0, min 6 ditambah 8, 8. Sehingga menghasilkan hasil akhir 2, 8. Nah, dari perhitungan tersebut
didapatkan bahwa posisi Gio saat biang lala tersebut terhenti yaitu pada koordinat 2,8. Diamati pada ilustrasi gambar, maka titik 2,8 itu merupakan titik N. Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi Gio saat putaran biang lala tersebut terhenti atau setelah 1,75 putaran adalah pada posisi kabin N, yaitu dengan koordinat 2,8. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Kurnia atas penyampaiannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait latihan soal materi rotasi atau perputaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.